Sebagai salah satu pendidik dalam kongregasi misionaris La Salette, Pater Berti MS terlibat langsung dalam kegiatan promosi panggilan ke paroki-paroki yang ada di Perancis. Dalam kunjungan tersebut, Pater Berti berulang kali mengalami kesedihan karena harus menolak para pemuda yang hendak menjadi imam maupun misionaris karena alasan usia dan kemiskinan. Hal ini membuat Pater Berti merasa prihatin karena pada kenyataannya jumlah tenaga misionaris memang terbatas. Keprihatinan ini kemudian diwujudkan Pater Berti dengan mengajukan usulan kepada kongregasi untuk mendirikan sebuah sekolah apostolik lagi yang khusus bagi panggilan terlambat dan juga karena alasan kemiskinan. Namun, permohonan ini ditolak oleh pimpinan kongregasi. Meskipun ditolak, semangat dan keyakinan Pater Berti tetap berkobar terlebih setelah membaca ensiklik Santa Dei Civitas yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember 1880 oleh Paus Leo ke-13 yang mendesak agar misi Katolik untuk lebih diperhatikan. Pada tahun 1893, Kardinal Langevin mengundang Pater Berti untuk memberikan retret bagi para imam di Keuskupan Agung Reims, Perancis. Secara pribadi, Pater Berti pernah membicarakan niatnya untuk memulai karya baru bagi panggilan terlambat dan karena alasan kemiskinan. Seusai retret yang dihadiri oleh Kardinal Langevin sendiri, Kardinal berjanji akan mencarikan dukungan di Roma untuk rencana Pater Berti tersebut. Setahun kemudian, Pater Berti dipanggil ke Roma. Setibanya di sana, Pater Berti langsung diantar menghadap Sekretaris Negara, yaitu Kardinal Rampolla. Kardinal Rampolla menilai bahwa usulan Pater Berti sangat tepat dan meminta kepadanya untuk segera menyusun rencana kerja yang akan disampaikan kepada Sri Paus. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 November 1894. Tanpa disangka-sangka, rencana kerja Pater Berti mendapat dukungan dari Paus Leo ke-13. Sri Paus mengatakan, "Inilah suatu karya tepat dan saya berharap agar diwujudkan selekas mungkin." Supaya segala sesuatunya lancar, maka Paus Leo ke-13 menunjuk Kardinal Langevin sebagai pelindung bagi karya baru ini. Pada tanggal 27 September 1895, Pater Berti tiba di Grave, sebuah kota kecil di pinggiran Sungai Maas, Belanda, yang berjarak 950 km dari Bukit La Salette. Setengah tahun sebelum kedatangannya, Pater Berti telah membeli sebuah gedung tua bekas tangsi militer. Disinilah kemudian didirikan biara pertama MSF, tempat di mana para misionaris keluarga kudus dididik. Tanggal 28 September 1895, Pater Berti menerima izin tertulis dari Uskup Sertogenbosch untuk memulai karya di Grave dengan 10 orang murid angkatan pertama. Seiring berjalannya waktu, para murid baru pun terus berdatangan ke Grave, namun tahun-tahun pertama menjadi masa yang sulit bagi Pater Berti karena tidak ada seorang murid pun dari kelompok awal ini yang bertahan. Jean Berthier 1840 sampai 1908, pendiri keluarga misionaris keluarga kudus pada tahun 1895. Dari tangsi lama ini, pengikutnya tersebar ke seluruh Eropa, Afrika, Asia, Amerika Utara dan Selatan untuk mewartakan Injil kepada mereka yang jauh. Di sini hamba Tuhan wafat pada tanggal 16 Oktober
tahun 1908. Semoga peringatan akan dia tetap dihormati. Akhirnya, pada tahun 1898 terwujud suatu kelompok murid yang tetap bertahan sebagai anggota awal dari kongregasi baru ini. Tanggal 4 Oktober 1900, 5 orang novis mengucapkan kaul dan pada tanggal 4 Oktober 1903 diadakan kapitel pertama yang dihadiri oleh 30 orang frater yang telah mengucapkan profesi. Sejarah besar tercipta pada tanggal 20 Agustus 1905 ketika 3 orang frater, diakon MSF, ditahbiskan menjadi imam. Selama hidup di Grave, Pater Berti bergelut dengan penyakit bronkitis yang kronis dan sakit pada pencernaannya. Hingga pada tanggal 16 Oktober 1908 pagi setelah diberikan sakramen perminyakan, Pater Jean-Baptiste Berti dipanggil kembali menghadap Allah Bapa pada usia 68 tahun. Beliau dimakamkan dalam sebuah kapel yang berada di depan biara di Grave. Tugas Pater Berti kemudian digantikan oleh Pater Joseph Kroll MSF yang dipilih pada kapitel pertama. Sejak tahun 1895, kongregasi MSF dipimpin dan diatur dari biara induk di kota Grave. Namun pada tahun 1957, MSF mulai berpusat di Roma, Italia. Sejak tahun 1910, kongregasi MSF telah mengirimkan para misionarisnya ke banyak negara di berbagai belahan dunia, mulai dari Belanda, Belgia, Perancis, Spanyol, Jerman, Norwegia, Polandia, Swiss, Italia, Austria, Belarusia, Ukraina, Argentina, Brasil, Chili, Meksiko, Kanada, Amerika Serikat, Madagaskar, Filipina, Papua Nugini, dan Indonesia. Tanggal 1 Januari 2021 menjadi penanda 95 tahun karya MSF masuk ke Indonesia yang diawali oleh kedatangan 3 orang misionaris pertama MSF, yaitu Pastor Groot MSF, Pastor van der Linden MSF, dan Bruder Egidius Stoffels MSF yang memulai karya perdana di tanah Borneo, tepatnya di Desa Laham, Kalimantan Timur, guna melanjutkan misi yang terlebih dahulu dijalankan oleh para misionaris dari Ordo Kapusin. Di Indonesia saat ini terdapat 2 provinsi karya MSF, yaitu Provinsi Kalimantan dan Provinsi Jawa. Provinsi Kalimantan berkarya di Keuskupan Agung Samarinda, Keuskupan Banjarmasin, Keuskupan Palangkaraya, Keuskupan Atambua, Keuskupan Malang, dan Keuskupan Novaliche Manila, Filipina. Dari 3 orang misionaris pertama yang menginjakan kaki di bumi Kalimantan hingga saat ini tahun 2020, anggota kongregasi MSF di Provinsi Kalimantan telah berkembang menjadi 44 orang imam, 6 bruder, 22 frater skolastik, 8 frater novis, 12 pranovis, dan 10 postulat.